Jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah kita akan segera mulai ibadah kolom 4 Jemaat Gemini Yudea Pal 2 pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 2 Agustus 2021. Baik yang berada di rumah keluarga Hombo Kau Penuhanan maupun yang dari rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kita masuk di dalam baptisan. Ibadah kolom 4 Jemaat Gemini Yudea Pal 2 saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi MKB nomor 17 ayat 1. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Jemaat disilakan duduk. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau selalu memberkati kami dari hari ke hari. Engkau telah tuntun kami melewati pelbagai tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Betapa hati penuh syukur kepadamu atas kekuatan, ketabahan dan berkat yang Kau berikan kepada kami yang berdosa ini. Ya Kristus Tuhan kami, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, yang sering kami lakukan di setiap kehidupan ini. Kami telah lalai menabur kasih-Mu yang menumbuhkan harapan bagi sesama kami. Kami sungguh sadar akan keegoisan kami yang cenderung tidak mengandalkan hikmat ini. Kami sadar pula ketika putus asa menerpa karena masalah hidup ini, sering kami ragukan akan kuasa-Mu dan kurang percaya akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 387, Heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi
hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab. Terdapat di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Kitab Perjanjian Lama, Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang hadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap banyak terima kasih karena berkat tuntunan-Mu sajalah kami boleh terkumpul di rumah ini, rumah keluarga Kumpul Kau Pengemanan, ataupun yang melalui live streaming dimanapun mereka berada, untuk mengikuti ibadah kolom 4 ini. Bapa di surga, kami akan membaca dan bukan firman-Mu dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Biar Engkau mau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman ini boleh disampaikan seturut dengan kehendak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat nomor ganjil, jemaat sekalian membaca ayat nomor 2 dan seterusnya. Yunus 1 dengan judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ketawa nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apakah yang telah kau perbuat? Sebab ayat 10 ya, jemaat sekalian, ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Bertanyalah mereka, apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora.
Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah balai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu menyampaikannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jaya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Jadi orang ini kolom 4 mulai hari ini selalu beribadah di hari Selasa supaya tidak bertambah di kolom 5. Jadi orang karena pakai toa tuh, jadi orang pindah hari Selasa ya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kitab Yunus adalah satu dari ke-12 kitab nabi-nabi kecil. Integritas berarti keadaan yang utuh dan lengkap dan tidak terpecah-pecah antara perkataan dan perbuatan, serta antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Integritas berkaitan dengan karakter, yaitu tangguh, kokoh, dan tidak berubah-ubah. Pemimpin atau pelayan yang berintegritas bukan saja dibutuhkan, tapi perlu dipersiapkan. Hubungan antara integritas dengan sikap kehambaan mempunyai korelasi yang sangat erat sekali. Hamba yang setia dampak pada integritas. Yunus adalah salah satu nabi yang dipanggil untuk memberitakan perkataan Allah kepada orang-orang yang hidup di kota Niniwe. Karena dosa mereka yang begitu kejam, bengis kepada orang-orang. Tetapi Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan. Di sana ia mendapatkan sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Namun apa yang dilakukan oleh Yunus tidak taat dan menolak perintah Tuhan. Ia mempersiapkan diri pergi ke Tarsis atau ke Yakov. Kita dapat melihat seorang nabi melakukan pelanggaran yang tidak taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Inilah sifat manusia, terkadang tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, melainkan melakukan kehendak dirinya sendiri. Ketika seseorang lebih mengikuti apa yang menjadi kehendak dirinya, akan mendapatkan disiplin dari Tuhan. Allah tidak segan-segan mendisiplin seseorang untuk maksud melakukan pekerjaannya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Dan para awak kapal itu pun pada saat itu menjadi takut. Masing-masing dari mereka berteriak-teriak kepada Allahnya, Allah kecil. Dan mereka membuang muatan kapal mereka dengan maksud untuk kapal mereka supaya tidak tenggelam.
Ada yang unik dalam bagian ini, yaitu para awak kapal itu adalah bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini kita kembali belajar ketika Allah mendisiplin hamba-Nya. Namun ada rencana yang indah untuk pekerjaannya. Ketika badai itu terjadi, Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya dan berkata kepada Yunus, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu." Jadi Allah Yesus. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ketika saat itu mereka membuang undi untuk menentukan siapa yang menjadi penyebab lautan muka, menurut kepercayaan para nelayan, pada saat itu adalah ketika terjadi ombak yang besar atau badai, diyakini bahwa dewa laut murka. Ketika membuang undi, Yunuslah yang kena undi. Mereka bertanyalah kepada Yunus untuk menjelaskan siapa dirinya. Yunus pada saat itu menjelaskan kepada mereka semuanya bahwa dirinya adalah seorang Ibrani yang takut akan Tuhan Allah, yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan darat. Nah, para awak itu ketika mendengar penjelasan mereka menjadi sangat takut dan menanyakan kembali kepada Yunus untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Setelah dijelaskan, maka mereka mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya badai, yaitu dikarenakan Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Melalui peristiwa ini, Allah menunjukkan kuasa-Nya kepada para awak kapal ini. Yang kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal Allah yang sejati. Pada pasal 1 ayat 14-16, para awak kapal itu pun menjadi takut kepada Tuhan dan menjadi percaya kepada-Nya. Dari inilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya kepada orang-orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya supaya menjadi percaya. Pada saat itu pun Yunus dilemparkan ke laut, ke dalam laut, dan pada ayat 17 Allah menolong Yunus dengan mendatangkan seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus dengan menelan. Jadi kalau Tuhan yang berencana, pasti Dia akan tuntun 4 orang walaupun telah lari. Supaya Yunus, siapa mau sangka itu ikan besar mau makan. Dan ikan ini tidak dicantumkan ikan apa di sini, karena kemungkinan ikan ini cuma ada pada saat itu, pada saat menelan Yunus, dan tidak ada sebelumnya maupun sesudah itu. Nah, sesudah itu Yunus pun sadar, hanya Yunus pergi ke Niniwe dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Melalui pelayanannya, orang-orang ini bertobat dan seluruh penduduk kota itu diselamatkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekalian kita dapat melihat kasih-Nya kepada kita, orang-orang yang percaya. Melalui peristiwa dalam kisah ini, terkadang Tuhan ingin memberikan kepada kita hukuman dengan tujuan agar kita tetap kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Kasih Allah bagi umatnya adalah nyata dan bersifat kekal. Allah menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus yang memberikan dirinya dikorbankan untuk menebus hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat, agar kita layak dan diperkenankan untuk memperoleh hidup yang kekal bersamanya. Jadi hendaknya hidup kita terus sesuai dengan kehendak-Nya. Terkadang kita jatuh dan terus jatuh,
Namun kita harus datang kepadanya dan hidup kita terus diperbaharui melalui firman-Nya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itu Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membawa persembahan. Nanti itu disiapkan amplop, diserahkan ke Pak Sanas. Marilah dengan syukur dan sukacita kita memberi persembahan dengan menyanyi NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukur. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Ayo Tuhan, Tuhan. persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Jemaat yang berkati Tuhan, kita akan masuk di dalam doa umum. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Perkenankanlah kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah. Kami umat-Mu yang ada dalam persekutuan saat ini, boleh Engkau izinkan kembali untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan membaharui kehidupan kami, sehingga perilaku hidup ini semakin memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Kami telah mempersembahkan persembahan syukur. Kiranya persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan dan diberkati. Tuntunlah kami di kehidupan hari ini, esok dan seterusnya. Berilah kami sehat kuat pada umur, iman yang kuat dan lebih takut akan Tuhan dalam menjalankan hidupnya. Baruilah hidup kami dengan kasih setia-Mu, agar kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati, saling bergandengan tangan, baik susah maupun senang. Untuk itu kiranya Tuhan boleh tuntun dan topang kami dengan tangan-Mu, agar boleh menjadi orang-orang yang rendah hati. Berdoa juga bagi para pelayan khusus dan GKBIPA. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab yang ada. Bagi kami yang beribadah kepada-Mu saat ini, kiranya selalu ada dalam naungan kasih Tuhan dan perlindungan-Mu. Setiap keluarga yang ada di kolom 4 ini, lebih khusus keluarga Hongkong Panyamanan yang sudah membuka pintu rumah mereka untuk jadikan tempat ibadah. Kiranya tetap ada dalam penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan kasih-Mu, dan berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami. Mungkin ada keluarga yang sementara bergumul, Tuhan kiranya memberi pertolongan bagi mereka. Berdoa juga buat negara kami, dari pemerintah sampai kepada pelosok yang ada. Berilah kerjasama yang baik antara mereka, agar boleh bangun kerukunan yang harmonis, terutama takut akan Tuhan. Jauh-jauhkanlah kami dari berbagai sakit penyakit, terutama yang sementara terjadi pada saat ini, yaitu COVID-19. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi kami semua, baik dokter, perawat, dan orang-orang yang terkena COVID.
Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan penyakit ini akan segera berlalu. Kiranya Engkau mengabulkan doa permohonan kami sesuai dengan rahmat dan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Nyanyian penutup, mari kita menyanyi NMBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhanlah risai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yang setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua saat sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Dan informasi selanjutnya bahwa ibadah kita akan dilaksanakan minggu depan hari Selasa. Jadi kita sudah rubah hari Selasa supaya tidak bertabrakan dengan Polri. Jadi orang Selasa depan itu tanggal 9 ya, 9 Agustus akan bertempat di sini, atau kalau ada keluarga yang bersedia kita tunggu ya. Terima kasih dan tunggu sebentar, ada pelayanan ala kadarnya dari istri kita. Terima kasih ya. Oke, kemudian berapa? Aduh. Silakan si pendeta lebih dulu toh. Iya. Sudah sok selesai? Sudah. Udah bakso. Mandi. Dia kemana nak mati ini kan? Hah? Nak mati. Biasa mati tuh. Pak Budi nggak kelihatan kan? Nah, oke. Iya, so basah.